Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to my channel Karja Gani. Terima kasih. Kamsya, Shalom Menembah, Rahayu. Kawan-kawanku yang berbahagia, saat ini kami sudah berada di petilasan atau makom Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi makom ini tidak jauh dari kompleks Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan tepatnya ada di Jalan Yosudarso atau di Jalan Arteri. Kalau dari kota Semarang ada di sebelah utara atau di dekat Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kawan-kawan semuanya yang berniat untuk melakukan ziarah di makom Syekh Maulana Jumadil Kubro ini diperuntukkan untuk umum dan dibuka untuk umum, dan tentunya untuk saat ini tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, kita lihat liputannya bersama-sama. Let's go. Menurut sumber laduni.id yang berjudul Napak Tilas dan Berdoa di Makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Syekh Jumadil Kubro, nama lain dari Syekh Jamaluddin Hussein Al-Akbar, adalah keturunan Az-Zamad Khan di antara kaum Alawiyin yang tinggal di India, yang kemudian hijrah ke Indonesia. Dialah yang termasuk di antara pendakwah Islam pertama di Indonesia, dan kemudian lewat beberapa generasi melahirkan keturunan Wali Songo. Tempat makam wali bersejarah itu masih menjadi perziarahan masyarakat sekitarnya. Padahal tokoh ini merupakan sosok penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa.
Sebelum jalan arteri Yosudarso dibangun, makam yang diyakini masyarakat setempat sebagai peristirahatan terakhir Waliullah Syekh Maulana Jumadil Kubro itu berada di tengah pertambakan. Menurut cerita Ketua Yayasan Syekh Jumadil Kubro Nur Ihsan, situs tersebut ditemukan oleh Mbah Muzakir. Memang tak ada anasir sejarah yang pasti, tetapi dari pandangan metafisisnya, tokoh sesepuh di kawasan Terboyo itu meyakininya sebagai makam penyiar agama Islam sebelum Wali Songo. Dari cerita turun-temurun, saat kawasan Terboyo dilanda banjir besar tahun 1970-an, semua kawasan terendam banjir. Hanya makam ini yang tidak terendam, bahkan seperti terangkat dan mengapung di atas air. Dari situlah warga semakin yakin bahwa itu bukan makam orang sembarangan, cerita dia. Setelah jalan arteri dibuka, keberadaan makam yang menjadi persis berada di tepi jalan besar itu semakin diketahui publik. Makam pun dipugar. Pemugaran diresmikan Wali Kota Sutrisno Soeharto pada 26 Februari 1998. Selanjutnya, musola kecil yang berada di sisi makam pun dibugar dan dijadikan sebagai Masjid Syekh Jumadil Kubro. Pembangunan masjid dimulai saat kepemimpinan Wali Kota Sukawi Sutarip dan diresmikan oleh Wali Kota Hendrar Prihadi 22 Agustus 2014. Letak makam. Makam Syekh Jumadil Kubro ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Tiap hari ada sekitar 50 bus rombongan peziarah mengunjungi makam Syekh Jumadil Kubro di Jalan Arteri Semarang, Kecamatan Geno. Tempat parkir makin padat saat hari Sabtu atau Minggu. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro terdapat di Jalan Arteri Yosudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Tepatnya di dekat pintu keluar tol Semarang Timur. Makam ini dikelola Yayasan Syekh Jumadil Kubro sejak tahun 1995. Lokasi makam bersebelahan dengan permukiman penduduk. Sejarah. Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Seorang penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro bernama lengkap Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Cucu ke-18, dia adalah cucu ke-18 Rasulullah Muhammad SAW dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahroh Al-Batul. Ayahnya bernama Syekh Jalal yang karena kemuliaan akhlaknya mampu meredam pertikaian Raja Campa dengan rakyatnya, sehingga Syekh Jalal diangkat sebagai raja dan penguasa yang memimpin negara Campa. Menurut cerita rakyat,
Sebagian besar Wali Songo memiliki hubungan atau berasal dari keturunan Syekh Maulana Akbar ini. 3 putranya yang disebutkan meneruskan dakwah di Asia Tenggara adalah Ibrahim Akbar atau Ibrahim Asy-Syamarqandi, ayah Sunan Ampel yang berdakwah di Campa dan Gresik. Ali Nuralam Akbar, Datuk Gunung Jati, yang berdakwah di Pasai, dan Yainal Alam Barokat. Syekh Jamaluddin tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya sendiri. Setelah dewasa, dia mengembara ke negeri datuknya di Hadramaut. Di sana dia belajar dan mendalami beragam ilmu dari beberapa ulama yang terkenal di zamannya. Bahkan keilmuan yang dia pelajari meliputi ilmu syariah dan tasawuf, di samping ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, ia meneruskan pengembaraannya dalam rangka mencari ilmu dan terus beribadah ke Mekah dan Madinah. Tujuannya adalah mendalami beragam keilmuan, terutama ilmu Islam yang sangat variatif. Setelah sekian lama belajar dari berbagai ulama terkemuka, kemudian dia pergi menuju Gujarat untuk berdakwah dengan jalur perdagangan. Melalui jaringan perdagangan itulah dia berjumpa dengan ulama lainnya yang juga menyebarkan Islam di Jawa. Kemudian ia dakwah bersama para ulama, termasuk para putra-putri dan santrinya menuju tanah Jawa. Mereka menggunakan 3 kapal, sekaligus terbagi dalam 3 kelompok dakwah. Kelompok pertama dipimpin Syekh Jumadil Kubro memasuki tanah Jawa melalui Semarang dan singgah beberapa waktu di Demak. Selanjutnya, perjalanan menuju Majapahit dan berdiam di sebuah desa kecil bernama Trowulan yang berada di dekat kerajaan Majapahit. Kemudian jamaah tersebut membangun sejumlah padepokan untuk mendidik dan mengajarkan beragam ilmu kepada siapa saja yang hendak mendalami ilmu keislaman. Kelompok kedua terdapat cucunya yang bernama Al-Imam Jaifar Ibrahim Ibnu Barkat Yainal Abidin, dibantu saudaranya yakni Malik Ibrahim menuju kota Gresik. Dan kelompok ketiga adalah jamaah yang dipimpin putranya yakni Al-Imam Al-Qutub Syed Ibrahim Asmoro Kondi menuju Tuban. Namanya masyhur dengan sebutan Pandito Ratu karena dia memperoleh ilmu kasyaf atau transparansi dan kaserba jelasan ilmu yang sulit dipahami orang awam. Dia diberi kelebihan memahaminya. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro berakhir di Trowulan, Mojokerto. Dia wafat tahun 1376 Masehi, 15 Muharram 797 Hijrah. Diperkirakan hidup di antara 2 raja Majapahit, yaitu awal Raja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan pertengahan Prabu Hayam Wuruk. Bermula dari usul yang diajukan Syekh Jumadil Kubro kepada penguasa Islam di Turki, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Pada saat itu wilayah Majapahit sangat kuat.
keyakinan masyarakat pada arwah leluhur dan benda-benda suci. Keberadaannya di tanah Majapahit hingga ajal menjelang menunjukkan perjuangan Syahid Jumadil Kubro untuk menegakkan agama Islam melawan penguasa Majapahit sangatlah besar. Karena pengaruh Syekh Jumadil Kubro, ia dikenal dekat dengan pejabat kerajaan Majapahit. Cara dakwah yang pelan tapi pasti menjadikan dia amat disegani. Tak heran bila pemakaman dia berada di antara beberapa pejabat kerajaan. Di antaranya adalah makam Tumenggung Satim Singgomoyo, Kencana Wungu, Anjasmara, Sunan Mudung atau ayah Sunan Kudus, dan beberapa patih dan senopati yang dimakamkan bersamanya. Demikianlah kisah sejarah makam Syekh Jumadil Kubro. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyimak dengan seksama perjalanan dari syiar agama Islam dari Syekh Maulana Jumadil Kubro ini. Semoga kita bisa terinspirasi dan bisa mengambil hikmah ibroh dari perjalanan syiar dari Syekh Maulana Jumadil Kubro ini. Oke, kawan-kawanku semuanya, terima kasih atas dukungannya kepada channel Pak D Parsiagani. Subscribe, like, dan komennya. Semoga channel Pak D Parsiagani tetap bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Wijayanti Nusantara.